Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Kita mulai saja, Mas Eben. Jadi sekarang pertemuan 4 untuk DDIA. Nah, dasar-dasar ilmu administrasi. Melanjutkan pertemuan 3 tentang lingkungan. Ini masih dekat. Saya akan bahas sistem dan sistem administrasi. Ya, oke. Baik. Jadi judulnya ini, ya. Nah, sistem itu kalau lihat kelompok 1 dan kelompok semuanya saya cek, itu bisa dipahami, diringkas, ya, dari rujukan yang banyak banget. Itu totalitas dari berbagai komponen yang saling berinteraksi, berinterrelasi, dan berinterdependensi, saling tergantung. Bukan hanya saling berhubungan, tapi saling tergantung. Kalau yang lain mandek, bisa mandek pula yang lain, ya, gitu. Berpengaruh, ya, gitu. Bisa juga pola, bisa membentuk pola, ya, totalitas itu. Pola hubungan yang dimaksud itu, ya. Antar berbagai komponen atau unsur tadi, satu kesatuan, berinteraksi, berpengaruh. Nah, itu. Ini ringkasnya ini, ya. Nah, dilanjutkan. Jadi, kalau Anda lihat kata kuncinya itu jadi syarat, sistem itu ada komponen. Nah, harus cek. Kalau nggak ada komponen pasti sulit untuk sistem. Ya. Terus, interaksi, interrelasi, dan interdependensi. Akhirnya jadi totalitas. Gitu loh, ya, totalitas. Sinergi mestinya harmonis. Kalau mau tumbuh, harmonis, sinergis. Kalau sistem itu nggak sinergis, nggak harmonis, rusak. Nanti lama-kelamaan hilang. Ya, bisa ada konflik. Nah, makanya hubungan interdependensi itu yang ideal tumbuh kan. Kalau tumbuh, harmonis dan sinergis. Jadi totalitasnya itu totalitas tumbuh mestinya ada keberlanjutan, gitu loh, ya. Totality. Warna total dengan warna perbagian beda, ya, perbagian itu. Jadi totality jadinya. Oke, itu syarat malah ya totalitas. Nah, komponen sistem ada cara berpikir dari pakar organisasi, karena memang dalam organisasi itu ada input, konversi, output, feedback, ada seperti ini, ya. Pada saat bahas dengan lingkungan di administrasi publik, komponen-komponen berupa lingkaran seperti giroskop, Frederick gitu, ya, atau Pak Bintoro. Nah, sekarang cara berpikirnya dikembangkan oleh ahli teori organisasi. Ada yang caranya dengan menggambarkan input, konversi, output, feedback. Bahkan outcome, ya, outcome. Setelah output jadi outcome, terus feedback. Masukan, input. Konversi itu proses merubah. Ya. Dimanapun ada, karena organisasi itu begitu. Ya, untuk meraih tujuan itu ada konversi di dalam sistem organisasi. Itu. Lalu jadi output dan sampai outcome. Maka ada feedback, ada masukan umpan balik dari lingkungan, gitu, ya. Itu. Nah, sering digambarkan rinciannya dengan cara input, konversi, output, outcome, feedback. Bagaimana bekerjanya? Nah, ya. Meskipun sistem terjadi dari komponen, tetapi sistemnya perilaku-perilaku tersendiri yang berbeda dari perilaku komponen.
Begitu jadi satu kesatuan nanti ada feedback gitu kan, jadinya totality itu ada perilakunya sendiri ya, berbeda dengan yang perilaku komponennya. Satu sistem dilihat sebagai satu totalitas gitu ya, bukan atas dasar penjumlahan gitu. Hasil bekerjanya komponen satu sistem akan lebih besar dibanding dengan penjumlahan komponen. Ini kalau sistemnya sinergi, harmonis ya, syaratnya harmonis gitu. Nah ini ya, the system approach ini udah diakui di teori organisasi, cara pendekatan sistem itu dengan input, proses, output, outcome, feedback. Ya, konversi itu proses merubah kan, konversi. In the system approach to management or administration, the organization seen as a unified system made up of many interrelated parts and interdependency each other. Gitu ya. What is a system itu harus ada E-nya ya. Itu totality dari alur, input, proses, output, outcome. Di mana di dalamnya juga terdiri berbagai komponen yang membentuk satu kesatuan, saling tergantung, saling berhubungan, ya gitu. Itu Mas, di dalam inputnya banyak juga komponen, di prosesnya banyak komponen, ya. Itu ada bekerjanya organisasi. Lanjut. Nah, ini input. Ada sumber-sumber, ya, bisa menyangkut bahan mentah untuk menghasilkan output, ya. Resources. Kalau di publik ngasilin jasa, ada manusia, lengkapnya 5M. Man, money, method, material, machine. Nah, itu. Ini input biasa ya. Berarti sistem itu ada aspek SDM, ada uang, ya, ada bahan-bahan, ada mesin, teknologi. Ya, metode itu jadi teknologi sekarang, jadi input gitu, Mas, Mbak. Ya. Berarti semua organisasi, termasuk organisasi publik, gitu. Ya, ini cara berpikir dengan cara input, proses, output, outcome. Begini dari inputnya. Lalu proses transformasi atau konversi tadi, ya. Raw material menjadi barang jadi. Nah, bisa jadi barang, bisa jadi jasa. Jasa ya, Anda mengolah jadi siap jadi jasanya. Layanan. Nah, kan ide-ide, gagasan-gagasan, jadi konsep, jadi kebijakan, jadi jasa. Ada yang barang. Kalau memproduksi air minum, memproduksi kalau di bisnis kan macam-macam barang tuh. Kalau yang produksi ya pengolahan, manufacturing ya, ada manufacturing, terus ada jasa, bahkan sekarang industri kreatif, Mas. Kreatif itu nggak ada barang, nggak ada jasa, ya bisa dirasakan kayak jasa ya, kreatif itu. Industri kreatif ya, film gitu ya. Terus apalah karya seni ya. Karya seni ada barangnya, tapi di dalamnya kreativitas itu dinilai lebih tinggi lagi itu. Ada apa seni yang lain gitu. Yang sekarang kreatif, TikTok, Anda bikin TikTok. Hah? Bonge sekarang melejit si bonge ya. Dihargai ya kan Mas? Tuh. Itu ada apa ya? Input ke outputnya tuh, walaupun nggak seolah-olah nggak ada upaya ya yang kerja keras, tapi sekarang lagi naik di era posmo kan, post-truth, posmo.
udah industri 4.0 sampai 5.0 nih Mas, Mbak, udah berubah ini semua. Lanjut. Outputnya ya keluaran itu, ya. Ada industri kreatif, manufacturing, ada jasa, ya, gitu loh. Bisa menjadi barang jadi kalau memang produksi, ya. Ada itu menjadi kebijakan kalau public policy, ya, dan seterusnya output. Akhirnya ke outcome. Outcome itu yang kita terima sudah dikonsumsi sama masyarakat, sama konsumen, ya. Itu bisa apa namanya dilihat kepuasannya, dilihat responnya di situ outcome itu. Hasil penilaian lingkungan luar itu outcome, ya, dan feedback. Feedback itu dikembalikan lagi ke organisasi. Masukan kembali dari output outcome. Kadang-kadang output sudah ada masukan, apalagi outcome, ya, sebagai kontrol, Mas, dan evaluasi nih. Nah, ini dalam organisasi yang banyak terkenal pendekatan sistem itu dari sini, ya, pola seperti ini, Mas, Mbak. Bukan sekedar yang digambarkan Frederick, ya, dengan lingkungan berupa komponen-komponen. Cara berpikir itu nggak keliru, boleh, bisa itu juga totalitas. Nah, di dalam teori organisasi banyak dengan cara berpikir yang ini, ya. Richard L. Duff, Steers, ya, banyak buku-buku teori organisasi, Mas, Mbak. Nah, administrasi publik ini contohnya karena DDIA ngadepin anak publik, mungkin pajak, bisnis, pengajar akan ngisi administrasi masing-masing. Nah, ini karena Anda publik. Nah, di PIAP disinggungnya hanya lingkungan. Minggu depan kayaknya sudah pertemuan 5 ngomongin perkembangan paradigma, ya. Jadi ditarik ke sini ngomongin sistem. Nah, bisa dilihat abstrak apa konkret, alamiah atau buatan, tertutup atau terbuka, hidup atau tidak hidup, sederhana atau kompleks, Mas. Dari kompleksiti, dari eksistensi, dari keterbukaan, dari artifisial, sama dari abstraksi, ya gitu, abstraksi. Nah, oke. Abstrak, ya. Abstrak tuh nggak ada wujudnya. Administrasi publik abstrak, ya. Konkret nggak? Dikenali nggak wujudnya, Mas, Mbak? Nah, ini bisa didiskusikan. Ini simpulannya kalau nggak salah di belakang, sebentar. Ya, saya loncat. Nah, itu. Ini simpulannya nih. Abstrak, buatan manusia, terbuka, hidup, kompleks. Nah, penjelasannya sebelumnya, Mas. Tuh, ya. Ini abstrak, Mas, kalau tidak dapat dikenali wujudnya. Kalau konkret dikenali, bisa dipegang, dilihat. Alamiah atau buatan? Alamiah itu kalau muncul sendiri tanpa campur tangan. Nah, dibuat buatan karena ada campur tangan manusia, dirancang. Hidup atau tidak? Hidup itu berkembang, ya, terbuka. Tidak hidup itu mati, nggak berkembang, nah, tumbuh. Nah, kalau kompleks sederhana, banyak banget komponennya. Itu kompleks. Sederhana kalau sedikit komponennya. Nah, ternyata abstrak, buatan, terbuka, hidup, dan kompleks sistem administrasi. Negara, ya, negara ini. Ya, sistem administrasi pada umumnya sih juga, ya, negara juga ini. Abstrak, buatan manusia, terbuka, hidup, dan kompleks, Mas, Mbak. Nah, sebagai sistem maka administrasi publik terdiri dari berbagai sub berinteraksi, ya, gitu. Ada geografi, demografi, ada sistem politik, ekonomi, agama, tugas, pokok, fungsi, ketatalaksanaan, kepegawaian, sarana prasarana, ya, itu. Luas banget, ya. Lalu dia terbuka, ya, gitu.
sistem terbuka, ya, karena membuka kemudian ada interaksi dengan lingkungan. Kalau nggak ngalir baru tertutup, mana bisa tertutup administrasi itu, apalagi administrasi negara, apalagi kondisi kini teknologi canggih, ya. Ini tertutup karena sistem tersebut tidak peka terhadap lingkungan. Kalau soal kepekaan sih bisa, ya, mungkin nggak peka, nah, boleh, ya, kurang peka, ya, itu boleh kalau ngomong kepekaan, ya, tingkat derajat sensitivitas terhadap lingkungan, nah itu boleh, ada yang rendah, ada yang tinggi, tapi terbuka, ya, sebetulnya terbuka. Nah, ini di antara tertutup terbuka bisa dilihat kepekaannya, gitu loh Mas, Mbak, ya, gitu. Oke. Nah, itu, ya, bisa digambarkan lalu dengan lingkungan, ya, gambaran tadi input proses output seperti ini jadinya akhirnya Mas, Mbak, ya. Sampai sini, ya, ada umpan balik. Ini sebetulnya yang garis-garis ini umpan balik, ya, ke sini menuju ke sini. Aduh, ini harusnya yang kuning nyentuh sampai organisasinya nih, sampai sini. Nah, mestinya gini, ya, terus ketutup umpan baliknya. Taruh di, sebentar, biar bring to back. Nah, gitu ya. Ini juga, wah, ini ada apa nih? Kok ketutup? Oh ya, ini udah sampai. Oke, nggak apa-apa. Oh, pendekan atas ya. Oke, sampai organisasi nih jadi umpan balik. Di sini ada umpan balik juga. Ya, gitu. Ini gambarnya Richard L. Duff tuh. Ini tadi sudah saya sebut namanya, Mas, Mbak. Richard L. Duff. Gitu. Itu komponennya banyak. Di antara input, proses, output, outcome. Ini mundur sedikit mestinya ya. Ini mundur. Aduh. Benerin lagi. Anda betulkan. Mundur dikit. Nah, sini. Ini boleh. Mundur. Ah, itu cakep. Nah, sini. Ya, Mas. Ini geser. Ini geser juga biar tengah. Oke. Sip. Di gambarnya seperti ini ya. Akhirnya ada lingkungan. Terlihat. Sistem terbuka. Nah, karakteristik sistem terbuka mendatangkan energi, itu input. Ya, ada terus resources, apalah dukungan, tuntutan gitu energi. Ya, kalau organisasi kan isinya itu. Sistem terbuka mengimpor beberapa bentuk energi dari lingkungan, transform, ya, terus mengekspor karena kan tadi nanti jadi output sebagainya. Ya, sistem terbuka menyampaikan satu hasil kepada lingkungan, memiliki rangkaian peristiwa di dalamnya ada proses gitu, ya, kegiatan-kegiatan. Nah, lanjut ada negentropi, ya, agar tetap hidup maka sistem terbuka harus bergerak melawan proses entropi. Nah, yang hebatnya Mas tadi kalau nggak ada sinergi, ada konflik, itu ada penanganan dalam pemahaman sistem, dia akan bekerja sendiri untuk ngatasi itu supaya nggak mati gitu loh, ya, supaya nggak mati. Isinya juga manusia soalnya, ya. Kalau negara bubar, itu masuk ke negara lain atau jadi negara baru, Mas, gitu loh. Ya, bahkan begitu. Ukraina diserang Putin, gitu. Semuanya hancur, masuk Soviet, masuk Rusia. Nanti jadi negara baru, gitu ya. Taiwan,
sekarang lagi keancam, ya, mau masuk Cina. Dia maunya berdiri sendiri, sampai minta tolong Amerika dan sebagainya kan. Kalau benar-benar keserang, nggak tahu perang dunia tiga ya. Nggak tahu nih, manusia ngatasi nggak ini. Balikan negatif. Nah, kekurangan polarisasi dihasilkan. Sistem terbuka memperoleh informasi tentang kekurangan. Jadi input, feedback gitu. Homeostatis itu jadinya homeostatis dinamis. Sistem terbuka mempunyai mekanisme dalam dirinya untuk mengatur sebuah rupa sehingga mencapai keadaan yang mantap. Jadi homeostatis gitu. Equilibrium terus dicari, Mas. Ada diferensiasi. Berkembang terus, multiplikasi, ada spesialisasi supaya sesuai, cocok. Karena ada tumbuh. Ekuifinalitas, sistem terbuka mempunyai kemampuan untuk mencapai hasil yang sama dari kondisi yang berbeda dengan proses yang berbeda. Ya, merespon lingkungan, dia punya adaptasi gitulah kira-kira. Ekuifinalitas itu adaptasi biar cocok terus ya. Kalau ada konflik, cara mengatasi konflik itu nggak akan matiin gitu ya. Ya, kalau Anda ngomong individu-individu sih ada peristiwa pembunuhan dan sebagainya, tapi sistem yang ada di lingkungan manusia itu, terus kalau sistemnya terbuka dalam hal organisasi, akan seperti itu. Pak, tapi ada organisasi mati, Pak. Ya, nanti dia, kalau organisasi kecil memang iya, tapi kan kalau aktornya masih ada, dia akan berubah bentuk jadi organisasi baru. Partai mati ternyata pendiri partai yang lain ganti, kayak Partai Bulan Bintang. Jadi tadinya Partai Bintang Bulan, ya. PKS dulu Partai Keadilan doang, terus jadi Partai Keadilan Sejahtera, begitulah ya. Ya, jadi bisnis mati, orang yang nggak mati itu akan bikin bisnis baru, gitu loh, ya. Gitu. Ya, jadi selama apalagi negara, ini bicara negara ya. Negara dalam wilayah tertentu selalu wilayahnya ada, pasti masuk negara lain atau negara baru kayak gitu ya. Jadi ini negara yang dibahas. Lanjut. Dalam sistem terbuka, eksis jika sistem tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi. Ya, dengan kata lain itu ada tuntutan lingkungan ya, gitu. Memenuhi tuntutan lingkungan itu sistem terbuka. Nah, udah ya penjelasannya memang sampai sini, ini nggak perlu Anda kerjakan. Mungkin ada diskusi, silakan. Memang tadi waktunya panjang juga masalah ya. Karena saya lihat loh materinya sedikit doang, nggak apa-apa. Silakan, ada diskusi, monggo. Ini tambahan untuk kelompok 1 dari saya. Silakan Mas, Mbak, jangan ragu. Kita lanjut diskusi. Silakan Mas. Oh ya Prof. Ya silakan. Tadi kan terima kasih atas pemaparan dari Prof Irfan. Tadi saya ingin menanya tentang tadi kan dijelaskan Prof itu sistem terbuka tuh cakupannya tuh ruang lingkupnya tuh agak luas ya Prof. Itu bisa dijelaskan nggak Prof, kayak contoh penerapannya gimana dari tentang di Indonesia saat ini dalam sistem terbuka? Ya, eksistensi itu diakui, maksudnya gitu, bahwa administrasi itu terbuka, ya. Enggak usah diterapkan dengan sadar juga sudah jalan dengan terbuka. Sekarang ini di era globalisasi, apalagi teknologi canggih, Anda nggak bisa nutup, nah nggak bisa juga, ya. Coba Korea Utara, nutup ternyata hubungan sama Cina, sama Rusia. Nggak bisa sekarang dimanapun gitu ya, negara lagi kan dalam globalisasi sekarang dan teknologi canggih, ternyata juga kehantam pandemi juga ya, luar biasa. Datangnya dari mana, padahal ditutup banget. Ada orang secara gelap-gelapan barangkali masuk Korea Utara ya, itu udah terbukti ada virus masuk. Kalau tertutup banget nggak ada dong harusnya. Ya. Nah, jadi karena eksistensi di
terima, Mas. Itu kita harus bisa mensikapi globalisasi, teknologi canggih. Dan di era ini harus diakui sekarang era kapitalisme global. Kapitalisme itu penumpukan modal, ya. Siapa yang kuat dia akan makan yang lemah. Harus ada kekuatan bagi yang lemah. Gitu ya. Kalau di sebuah negara maka negara harus melindungi yang lemah. Dalam ke global, maka organisasi internasional harus punya concern terhadap negara yang lemah. Jadi World Bank, IMF, UN itu jangan jadi alat negara kuat. Nah, itu harus didorong. Tapi tetap aja kehantam ya oleh negara-negara kuat. Lihat aja ya perilakunya. Saya ada rujukannya untuk soal ini. Ada orang namanya Immanuel Wallerstein. Saya pernah ngomong kan, atau di kelas ini apa kelas S2. Ya, jadi sekarang kapitalisme global diakui. Ya, nah, sistem terbuka ada dalam kapitalisme global. Maka ini harus disikapi gitu oleh kita semua di dunia menghadapi globalisasi ini. Ya. Harus ada dalam arus itu dan jangan sampai lengah ya gitu sebagai sebuah negara. Ya, sekarang nyetrum nih perang ya, efek perang sedang pelan-pelan sampai Indonesia juga nggak akan kehindar ini Mas. Berarti harus ada sikap policy internasional. Di tingkat individu Anda bagian dari sistem itu dan harus siap untuk menghadapi. Mau masuk birokrasi, bisnis, ya walaupun Anda ambil sarjana publik, mau terjun di mana nih, ya gitu. Itu harus ada penguatan diri Anda, ya menghadapi sistem yang sudah pasti sekarang dalam era keterbukaan, sistem administrasi itu organisasi di mana Anda masuk menghadapi keterbukaan gitu. Oke, stop. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Mas Bagus, monggo. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Jadi seperti ini Prof, saya ada pertanyaan. Tadi kan di salah satu karakteristik sistem terbuka itu ada yang namanya diferensiasi Prof, yang mana sistem cenderung berkembang multiplikasi dan peranan dengan spesialisasi fungsi. Nah, jadi di sini pertanyaan saya Prof, jika sistem itu terus bermultiplikasi, apakah sistem yang dalam artian yang multiplikasi itu bisa menggantikan sistem utamanya tersebut, Prof? Seperti contoh, misalkan seperti ini, Prof. Beberapa waktu lalu kan sedang ramai tentang berita Erick Thohir ingin membubarkan salah satu BUMN seperti misalkan Telkom waktu ini, Prof. Yang dimana kita sendiri tahu Telkom itu kan memiliki banyak anak perusahaan seperti Telkomsel salah satunya, Prof. Nah, dari Erick Thohir sendiri menilai bahwasanya Telkomsel itu memiliki suatu sistem yang lebih berkembang daripada Telkom sendiri. Di mana sebenarnya kan Telkom itu kan induk dari Telkomsel itu sendiri, Prof. Apakah itu bisa digantikan, Prof, dari sistem utama tersebut oleh yang termultiplikasi tersebut, Prof? Sekian. Oke. Ya, kalau mati berarti itu respon homeostatisme, ya. Harus ada yang ngalah. Tapi nggak membunuh orang per orang yang ada di dalam. Justru respon orang-orang yang ada di dalam ini baiknya salah satu mati gitu. Kalau mau hidup berarti harus ada upaya keras dari yang lama untuk inovasi, adaptasi, berubah mindset. Ini mungkin gara-garanya di dalam itu amat lembam, amat mager, amat mager. Akhirnya sulit berubah, ya sudah deh. Ini nggak bisa boros, bisa terus membebani, membengkak, atau ada alasan-alasan lain yang akhirnya diputus untuk udah penyesuaiannya adalah salah satu bahkan yang dulunya besar itu yang menaungi malah yang mati gitu ya. Itu sangat mungkin Mas di era sekarang keterbukaan begini. Lah wong negara aja bisa hilang,
Ya, Yugoslavia hilang, Soviet dulu hilang gara-gara dihantam kapitalisme global kan hilang. Ya, Yugo sama Uni Soviet. Uni Soviet Anda belum lahir tuh Mas, Mbak. 2000 hilang, Anda belum lahir tahun 2000 kan? Ya, dulu ada negara namanya Soviet sama Yugoslavia. Yes, ada negara-negara kecil, Bosnia, Herzegovina, ya itu juga dulu satu, sekarang jadi dua. Nah, berarti ya saya nggak berharap Indonesia hilang. Tapi sejarah Indonesia, Sriwijaya dulu gede, hilang. Jadi sultan-sultan. Jadi sultan-sultan. Jadi kerajaan-kerajaan kecil gitu. Ya. Majapahit tumbuh karena ada proses besar. Ya, karena ini masuk kesultanan-sultanan kecil, bubar tuh Majapahit, hilang. Nah, terus Indonesia dengan wilayah yang identik. Apa bisa bubar? Ya, wow alam. Kalau lihat begini ya, hantam-hantam terus begitu Cina sedang mau ke Taiwan gitu, ini juga gampang begitu, terus globalisasi. Ada tata kelola yang nggak beres di dalam, antar komponen nggak cocok dan sebagainya, ya terus ditiup disemburin, lupa pemuda 28, lupa the founding fathers, value-nya rekat jadi renggang gitu, terus adanya kecenderungan konflik, masukin elemen internasional yang ada dokumen menghilangkan Indonesia juga, ya bisa jadi negara-negara kecil, tapi kan bisa berdarah-darah dulu. Nah itu sayang banget. Jadi kita kuatkan bersama-sama ini, ya jangan main-main. Ya, kita ya, saya juga ya harus dalam empirik Indonesia ini kuat ya, itu harus. Anda berbisnis, bisnis besar jadi bisnis kecil-kecil, bisnis besar gandeng kawan, ternyata kawan pada saat jalan nggak puas, terus ya konfliknya baik-baik, pisahnya kumpul baik-baik, pisahnya harus baik-baik. Amat mungkin bisa, apalagi di bisnis Mas, negara aja bisa terancam ya. Gitu, saya kira Mas bagus. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Sama-sama. Lucy, silakan. Baik, Prof. Terima kasih sebelumnya. Saya ingin bertanya, Prof. Tadi kan yang di karakteristik sistem terbuka kan ada yang negoterapi yang jelasin yang tadi agar tetap hidup maka sistem terbuka harus bergerak melawan proses entropi atau proses menuju kehancuran. Dan tadi Prof juga bilang tentang negara Taiwan yang bingung mau masuk kemana, Cina atau apa. Sebelumnya Taiwan itu tuh negara atau masih bagian dari Cina, karena ada beberapa yang saya pernah baca sebelumnya itu Taiwan itu merupakan sebuah kepulauan tapi dia sudah mempunyai paspor sendiri negara. Nah, selain itu apabila Taiwan sekarang dalam kondisi yang bingung ingin bergabung ke Cina atau bagaimana, misalnya dia bergabung ke Cina berarti dia tidak menjadi sebuah negara lagi atau bagaimana ya Prof? Terima kasih. Di Taiwan nggak bingung Mbak, di Taiwan tidak bingung. Di Taiwan ada rasa dignity, ada integriti, ada kepercayaan diri yang bahwa mereka negara sendiri, lepas dari Cina. Tapi Cina selalu mempengaruhi tingkat internasional bahwa hanya satu Cina, termasuk Indonesia. Jadi Indonesia punya politik satu Cina akhirnya, karena kita menghormati Beijing, gitu ya. Ya orang-orang Indonesia banyak yang ke Taiwan, tapi di level politik kita menganggap Taiwan bagian dari Beijing, gitu ya. Nah, entah ada hubungan diplomatik atau enggak, kayaknya tidak terjalin secara formal dengan Taiwan, dengan Beijing aja. Kemudian hubungan dagang nggak di stop, tetap ada. Tetapi di antara di Taiwan itu merasa dia sebagai sebuah negara. Beijing sendiri nganggap dia bagian yang ada dalam negara Cina, Beijing sendiri. Nah, semakin hari banyak intervensi yang menjadikan orang Taiwan yang merasa negara sendiri, loh, semakin besar. Jadi gelagatnya direspon. Dia untung tumbuh kan, karena saling
memberi kepercayaan juga sudah ada dari sejak awal, karena memang Sun Yat-sen kan ke sana lari gara-gara bukan Partai Komunis, ya. Lalu karena perlindungan internasional, Cina nggak langsung juga dari sejak awal menghabisi, dicari sampai ketemu sehingga dibubarin semua, enggak, dibiarkan memang tumbuh gitu Taiwan itu. Ya, mirip Hong Kong, tapi Hong Kong langsung dikendalikan oleh Inggris. Pada suatu ketika ada gentleman dengan Beijing, kalau Hong Kong dikasih. Orang Hong Kongnya nggak kayak Taiwan, karena memang di bawah kendali Inggris. Kalau Taiwan ini sendiri, memang warga Sun Yat-sen ke sini, bukan Mao Zedong. Mao Zedong itu daratan itu Cina. Ya, nah ini rame karena ada perlawanan. Kalau di yang Uighur, habis Uighur, Mongol habis lari Dalai Lama. Hebat itu Beijing itu menjungkir balikan kaisar terakhir Henry Puyi, ya, dengan revolusi Cina tahun Mao Zedong itu, ya. Itu nambah Mongol dan nambah Uighur, provinsi yang 200 juta penduduknya Islam, ya, Muslim gitu. Habis masuk dan sudah Cina dalam artian sama-sama Cina dari dulu, tapi sekarang benar-benar di bawah Partai Komunis dan Mongol juga. Luar biasa itu Mongol, ya. Dalai Lama sudah nggak ada kuasa dan dia sedang ada di pengasingan, ya, sampai hari ini Dalai Lama. Nah, tidak ada perlawanan, sudah selesai itu, dua provinsi besar yang sekarang dianggap provinsi kan gitu. Dulu negara sendiri Mongol. Uighur juga sebetulnya ya ada pengakuan seperti kayak mirip Hong Kong dan Taiwan, tapi ya karena tidak terlalu menonjol, gampang sekali masuk ke sana karena Cina ingin bangun juga, ya, dibangun juga, bangunnya luar biasa. Itu berhadapan dengan Pakistan, dengan Tajikistan yang di bekasnya Soviet, lalu ke India, ya, itu Uighur itu situ. Hebat banget itu wilayahnya. Luar biasa Anda kalau ke sana, ya. Mantap betul di situ. Jadi luas betul itu Cina, ya, deketin Soviet sampai deketin ke Vietnam dan Filipina. Ya, itu Filipina itu yang Taiwan tadi. Vietnam yang Hong Kong itu, ya, dekat dengan Jepang dan juga Korea, ya, luar biasa itu. Cina luas betul, negaranya rata sekarang dengan gerak Partai Komunis yang hebat betul, ya, pembangunannya overhead, ya, pertumbuhan ekonomi di atas 10, Mas. Tidak ada yang negara di dunia ini yang pertumbuhan ekonominya itu 2 digit, nggak ada, kecuali Cina, sampai overhead. Kerusakan lingkungan juga luar biasa, karena pembangunannya mengeksploitasi lingkungan luar biasa. Nah, kembali ke Taiwan, ya. Jadi sebetulnya nggak ada kebingungan itu. Ini pengakuan internasional yang nggak sebagai negara ini yang sedang diperjuangkan oleh Taiwan, ya. Nah, sampai kan Biden ngomong kalau diserang saya bantu, kan berarti sebagai sebuah negara. Sebenarnya kalau itu bagian dari Cina, kan nggak ada pernyataan itu. Sudah urusan dalam negeri. Ya, seperti Ukraina dulu bagian dari Soviet, terus Soviet mau masukin lagi. Tapi udah jadi internasional, maka semua bantu Ukraina kan gitu, diserang. Tapi ya takut sama Rusia. Ini negara besar semua nih. Beda sama negara kecil yang nyaplok. Ini negara besar, Irak nyaplok Kuwait, hajar semua itu, semua menghajar Irak. Dulu Anda masih belum lahir. Kuwait pernah dicaplok Irak, Mas. Dihajar itu Irak. Iya, perang teluk. Ya, perang teluk tuh. Sekarang Rusia yang ngajar, diem tuh, pada takut. Ya, Eropa meradang ini. Ya, nah ini sudah ketemu ini Putin dan Xi Jinping untuk ngomongin Taiwan. Langsung deh, US dan Kanada kapalnya riwa-riwi. Langsung membuat Xi Jinping marah ini. Ini bisa perang dunia 3 ini, Mas. Ya, mudah-mudahan enggak. Jadi
bimbang juga ya, di PBB belum masuk Taiwan ya. Kita Indonesia negara besar dihormati dan menyatakan satu politik satu Cina ya. Ya orang Taiwan nggak bisa karena kecil, ya pasti dia juga nggak berani sama Indonesia ya. Taiwan itu beraninya minta tolong Amerika sama Rusia, sama Australia ya, sama Australia. Kanada tadi disebut Kanada. Jadi Kanada, Australia sama Amerika nih ya sudah diminta sama Presiden Taiwan. Nah, Presiden loh Mbak, ya cek aja. Kita warga Indonesia sudah punya politik satu Cina gitu ya. Kita menghormati Cina gitu. Dari dulu bukan soal ideologi, bukan gara-gara di Indonesia ada perubahan ideologi terus berubah-ubah, enggak, dari dulu kita menghormati satu Cina gitu. Walaupun Sun Yat-sen bukan komunis dan Indonesia pun benci komunis sebetulnya ya, dan Cina itu komunis kan, tapi menghormati negara Cina yang besar itu walaupun komunis gitu. Ya jadi kalau ada informasi tentang Taiwan kita kekurangan kayaknya. Kita nggak ada hubungan diplomatik deh. Coba cek. Setahu saya nggak ada. Yang ada hanya dengan Cinanya. Kita seperti dengan Israel kalau ke Taiwan. Tapi bukan gara-gara hal yang sama, bukan. Ke Israel karena mungkin lebih religius. Kalau Taiwan kita karena menghargai Cina. Itu Lucy. Oke ya. Baik, Prof. Ya, Prof. Siap, Anda baca soal-soal ini juga kalau mau masuk ke Kementerian Luar Negeri. Anak publik yang masuk Kementerian Luar Negeri itu mantan ketua HM, dulu kan divisi Himpunan Mahasiswa. Kalau sudah jadi dia mungkin ketua BEM dia, mungkin. Kakak kelas saya 1 tahun. Sekarang jadi diplomat, ya. Jadi diplomat, ya, diplomat. Lalu ada angkatan saya fiskal, diplomat juga. Fiskal masuk sana, publik lebih banyak. Publik sejak sudah 3 tahun di atas saya sampai hari ini selalu ada yang jadi diplomat. Jadi Anda terbuka masuk untuk jadi diplomat. Bahasa Inggrisnya harus bagus ya. Bahasa Inggrisnya bagusin Mas. Mbak sambil kuliah Anda kursus bahasa Inggris bagi yang bahasa Inggrisnya masih merasa belum oke ya gitu. Jadi les nggak apa-apa, silakan. Ya, itu menarik. Anda kalau jadi diplomat berarti policy itu paham ya, policy kebijakan itu paham, bukan soal komunikasi. Kalau HI kan ngisinya komunikasi, strategi apa, komunikasi, strategi untuk bergen kayak gitu. Kalau enggak ke policy-nya, policy ini sebaiknya dengan data itu apa sikap kita. Nah itu nanti Anda yang isi. Mau isi kontrak, kalau ada kontrak kita udah ketemu, isi kontraknya jangan sampai kalah. Nah, administrasi publik yang paham itu. Kan isi hubungan internasional, bilateral, multilateral, kontrak diisinya. Kalau bangsa kita mau nggak rugi, Anda harus kuasai kontraknya. Kontrak jangka panjang, jangka pendek, ya harus dilihat. Ya. Baik, ada lagi? Silakan. Mas, Mbak. Eben mau nanya? Enggak. Nah ini nih, Christoph lagi. Enggak jadi Mas. Ya Prof, mau nanya Prof. Oh silakan. Kalau masalah tadi kan kayak masalah Cina kan tadi Prof udah jelasin ya Prof ya. Terkait dengan sistemnya, kayak sistem itu tadi udah jelasin. Tapi kalau untuk, maaf kalau nih agak dulu ya Prof, kayak Rusia gitu kan juga setahu saya itu negara apa ya, bisa dibilang negara federasi kan Prof, dia dari perpecahan gitu. Itu juga kasusnya hampir sama kayak Cina gitu nggak sih? Kayak apa? Kenapa dia bisa pecah sampai sekarang, Prof? Ya dulu sebelum menuju pecah itu ada presidennya Federasi Uni Soviet, itu namanya Gorbachev. Michael Gorbachev ya, Prof. Michael Gorbachev. Iya. Meninggal kemarin, Putin nggak layat. Iya, nggak datang. Karena Putin beda sama dia memang dari sisi perilaku ya.
Gorbachev ini reformis, dia partai komunis tapi reformis. Di era yang kian maju, tumbangnya dengan revolusi Bolshevik dulu, kan Partai Bolshevik ya, Prof. kerajaan juga, tumbangin sama Stalin, Lenin. Anda baca Oh ya, Stalin, Lenin ya, Stalin. Iya. Joseph Stalin tuh, pendiri Soviet ya. Wah, Itu diktator tuh. komunis. Jadi Komunis. negaranya federal tapi komunis, satu partai. Karena satu partai itu kan otoritarianisme kuat ya. Nggak ada pasar dalam sistem ekonominya. Bayangin nggak ada pasar, semuanya negara. berat jalannya awal negara kuat karena memang semuanya masih lemah. Begitu terus tumbuh, berat betul itu negara. Tuntutan dari berbagai yang mantan provinsi-provinsi besar yang merasa bukan suku Rusia, apalagi ya ada tumpang tindih dengan culture gitu ya. Itu kan yang dekat Uighur tadi, Tajikistan gitu ya, itu yang menuju ke juga tuh, Turki ya, menuju Turki, menuju ke Cina gitu, yang sebelah ke arah Eropa ya. Itu kuat tuh, termasuk yang Ukraina sekarang. Nah, ya, Ukraina. itu ya besar direspon sama orang namanya Gorbachev itu dengan glasnost dan perestroika. Nah, penghilangan penghapusan jejak Stalin gitu, Prof ya. Ya, mengurangi sedikit, terbuka pasar, dibuka sistem politik yang lebih luas ya untuk ke arah negara-negara provinsi-provinsi itu. Lama-kelamaan ada pemberontakan ya besar gitu. Jatuhnya Soviet itu gara-gara itu kuat tuh, yang dijauh dari Moskow itu menguat terus gitu. Satu tumbang, Soviet lepas, daerah-daerah yang jauh itu lepas, yang terutama yang dekat Eropa ya, memang yang lepas yang dekat Eropa semua ya, yang dekat Eropa. Banyak sih, Prof, bekasnya banyak banget negara. Banyak. Itu negara nyaman semua itu, Mas. Ya, Afghanistan tuh negara bekas Soviet juga tuh, Bro. Afghanistan sebetulnya enggak bagian Soviet, enggak. Dia ingin dimasukin, tapi Taliban tadinya menerima sokongan Amerika, terusir tuh, tanpa Amerika juga terusir. Ya. Begitu Amerika merasa punya kontribusi, mereka mau masuk, hajar juga sama Taliban. Dia pakai boneka pemerintahan yang ditumbangin Taliban. Taliban masih terus bergerilya. Sekarang tumban Amerikanya juga tak lari terkencing-kencing sama Taliban. Indonesia harusnya berani tuh ngusir di Papua, ya. Supaya Papua nggak ribut aja terus sampai hari ini, ya kan gitu. Itu gara-gara ada Amerika, Mas. Gitu, Mas, ya. Oke, sama-sama. Silakan, Mbak. Ada yang nanya nih, Salsabila. Baik, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Dari penjelasan Prof. Irfan tadi, yang saya tangkap, implementasi dari sistem terbuka dalam pemerintahan itu, yang saya lihat di real life ya, Prof. Itu seperti upaya mengikut sertakan swasta dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan publik, seperti membantu menyediakan layanan fasilitas publik yang terus-menerus meningkat, terus juga menyediakan layanan yang lebih efisien, cepat, dan semacamnya. Namun swasta ini kan berbeda ya dengan pemerintah. Maksudnya orientasi swasta ini selalu kepada laba dan juga hal yang cepat dan efisien. Kan itu sedikit berbeda dengan pemerintah, ritmenya seperti itu. Saya ingin meminta pendapat Prof. terhadap hal tersebut. Terima kasih. Iya, kan enggak geser jati diri bahwa itu negara, ya. Singapura, negara kecil yang jadi tetangga kita, itu dikenal wataknya pasar, tapi
public administration. Kenapa ada sistem politik yang didasari undang-undang dasarnya, sistem politik untuk pemilunya, siapa yang memerintah, ada presiden, ada perdana menteri, begitu. Beda dengan swasta, walaupun jati dirinya, perilakunya kuat banget dengan prinsip swasta. Coba satu kota itu pernah untuk F1. Semua ngikuti ada kebijakan kita undang F1, satu Singapura ditutup gara-gara F1 satu malam. Ya, hebat banget itu Singapura. Tetap tidak akan geser jati diri karakter sebagai publik, ya. Ya, memang betul terbukaan itu kan salah satunya juga kita menghadapi elemen, aktor, prinsip, values swasta ke dalam negara, ya, itu dimanapun gitu. Sampai tadi kita ngobrolin Cina, Taiwan, Rusia, itu mereka dinamik gara-gara elemen swasta, elemen globalisasi pasar tuh. Itu tuh yang tertutup terhadap pasar masih Korea Utara sama Kuba kalau nggak salah ya. Kuba juga udah terdengar masuk lebih jauh lagi gitu karena hantamannya luar biasa ya di Amerika Selatan. Korea Utara karena ngekor Cina kayaknya, jadi dia keseragaman dan sebagainya ya ngikut Cina untung dia akan ikut untung gitu. Tapi kita lihat ya korupsi Kim Jong Un dan keluarga itu kan, atau bukan korupsi, kekayaannya beda banget dengan warga kan, pemerataannya nggak hanya angan-angan gitu ya. Ya, kekayaan itu diselidiki sama, ya harus diselidiki lagi nih ya, karena ini apakah propaganda Barat ya. Karena Korea Utara kan ya memusuhi betul Barat ya. Beda sama Cina, nampak kayak separuh-separuh karena memang pasar ya. Nah, Rusia semula nggak terlalu musuhin Barat ya, enggak, kamu hubungan sama Eropa dagang banget. Ini gara-gara Ukraina jadi kayak musuh Barat. Loh, dagang dengan Eropa kan tinggi sekali Rusia, dan keterbukaannya sebetulnya itu Putin boleh dianggap nggak sopan itu nggak datang layat ke Gorbachev ya. Tumbuhnya Rusia kembali sehingga nggak, memang pada saat pemberontakan juga itu bukan pemberontakan ya, isinya mau misah itu ekonomis melorot juga. Nah, begitu jadi Rusia ada presiden baru, pembenahan, itu dagang dengan, kan Glasnost terbuka pasar, McD buka di Moskow, semua tuh yang sekarang jadi hengkang semua gara-gara nyerang Ukraina itu tumbuh karena ada dagang ya, masuk globalisasi pasar gitu. Ini tinggal Korea Utara kayaknya dunia itu. Jadi perilakunya ya prinsip pasar masuk, Mbak, karena aktor pasar kuat. Kita dikendalikan modal dari dulu, hidupnya manusia dari sejak Nabi Adam ya kan, soal ekonomi ya. Berdirinya negara itu karena dekat antara ekonomi dan politik. Ekonomi itu instrumennya saudagar, politik tentara gitu ya. Negara itu dijagain tentara. Tentara sama saudagar itu kolutif. Dulu sebelum ada resmi-resmian upeti. Ya, tentara ngelindungin, ini ngasih upeti. Terus negara berdiri itu ya. Ada analisis sejarah bagus di jurnal Prisma LP3S, Anda boleh cek ya tentang negara dan bisnis gitu. Ya, Anda baca buku-buku yang ditulis oleh orang Indonesia maupun asing gitu. Kalau mau yang ringan gampang dibaca yang bahasa Indonesia. Ya, Prisma salah satu jurnal yang awal nulis soal itu, bagus, hubungan bisnis dan negara. Ya. Mbak Lucy dan teman-teman silakan membaca ini supaya ada warna luas yang Anda nanti bisa rasakan manfaatnya untuk penguatan kapasitas Anda ya sebagai mahasiswa administrasi publik, calon sarjana yang untuk mikirin policy pemerintah. Oke? Boleh satu lagi, masih 19.
Terima kasih Prof atas Mm-mm. jawaban. Sama-sama. Ada lagi? Enggak? Cukup? Udah lapar kayaknya nih. Iyalah, jam 12 lewat, ya kan? Nggak perlu sampai jam 1, nggak perlu. Sampai 12.30, 2 jam itu cukup. Online kelas itu sejam lewat gitu, ya, paparannya, diskusinya fullin sampai 2 jam, oke. Iya 2 jam, nggak perlu sampai 2,5 jam, nggak perlu. Nggak ada? Oke Mas Eben, cukup ya. Sampai jumpa minggu depan kalau gitu ya. Minggu depan dengan PIAP dulu, baru DDIA lagi. Nggak bosan ya sama saya ya? Aman, Prof. Enggak ya, Enggak, 16 Prof. pertemuan luar biasa ini. Masih sekarang 43, berarti 42, 2 orang nggak masuk, Mas Eben nanti kasih nama ke saya. Oke, sehat semua ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.